Oke, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa teman-temannya saya pulang kerja sore-sore ya. Alhamdulillah nggak hujan. Di tempat saya kerja tadi hujan ya. Alhamdulillah di tempat saya nggak hujan teman-temannya. Di rumah saya nggak hujan ya. Oke teman-temannya, di session kali ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar gitu teman-temannya. Dan mungkin mohon maaf teman-temannya jika waktunya terbatas, jadi komentarnya itu mungkin hanya beberapa saja yang akan saya respon ataupun akan saya jawab di video ini, pertanyaan dari teman-teman gitu teman-temannya. Dan seperti apa pertanyaan pembahasannya ya teman-temannya, simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian itu mengerti, agar kalian itu paham. Ketika kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Begitu teman-temannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, simak dulu saja teman-temannya video-video saya yang terdahulu gitu teman-temannya. Karena saya itu sudah banyak sekali bahas tentang seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dan itu sepengalaman pribadi saya gitu teman-teman ya. Silahkan kalian scroll saja di akun saya, klik di bagian video teman-teman ya. Di situ banyak sekali teman-teman ya, dari awal-awal tahun berapa ya saya upload video gitu teman-teman. Kalian silahkan simak saja, dipahami aja di situ teman-teman ya, supaya kaliannya lebih jelas gitu teman-teman ya, lebih detail dan enggak pokoknya supaya kalian itu bisa memahami seperti apa nih sensasi gangguan asam lambung, terus rasanya seperti apa, gimana cara penanganannya gitu teman-temannya. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sensasinya banyak sekali teman-temannya, dari ujung kaki sampai ujung rambut kena semua dampaknya teman-temannya. Oke teman-temannya, kembali lagi ke pembahasannya. Oke, pertanyaan yang pertama dari siapa ini? Oh ya udah, nggak usah kita sebutin akunnya aja teman-temannya, jangan dia sebutin aja, mungkin takutnya privasi gitu teman-temannya namanya. Oke, sekarang lagi ngalamin kuping berdengung ataupun berdenging ya teman-temannya. Tangan lemes yang sebelah kiri kayak kebas, sama leher sebelah kiri. Nah teman-temannya, dari orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, pengalaman saya pribadi teman-temannya, saya sering merasakan yang namanya sensasi di bagian kuping berdenging ataupun bergemuruh, terus agak sakit juga teman-temannya. Terus bunyinya itu kadang ngung, kadang nging, ataupun gemuruh seperti angin gitu teman-temannya. Nah itu apa dan apakah ada hubungannya dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis? Sepengalaman pribadi saya teman-temannya, ketika kita mengalami sensasi seperti itu, tolong kalian jangan panik, jangan pernah cemas gitu teman-temannya. Kalian cari tahu dulu saja keterkaitannya seperti apa. Begini teman-teman ya, ini sepengalaman pribadi saya, perlu digarisbawahi, saya itu bukan dokter teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya saja teman-teman ya. Ketika kita terkena gangguan asam lambung teman-teman ya, ini sepengalaman saya itu dari makanan yang kita konsumsi itu teman-teman ya. Ini kita pahami dulu sistem cerna gitu teman-teman ya. Ketika kita makan teman-temannya, karena sistem cerna kita itu sedang error ataupun sedang terganggu gitu teman-teman ya, kita itu sedang terkena gangguan gitu ya. Nah jadi serapan nutrisi, vitamin, gizi dari kebaikan dari makanan yang kita konsumsi itu tidak bisa teraliri sepenuhnya ke tubuh kita gitu teman-teman ya. Contohnya kalau misalkan di telinga itu butuh nutrisi, vitamin, gizi 100%, tapi teralirinya cuma 50%, ya otomatis kekurangan gitu teman-teman. Nah ketika kekurangan ya pasti ya fungsinya juga agak terganggu gitu teman-temannya ya. Itu alhasil menimbulkan sensasi seperti bergemuruh, berdengung, terus sakit gitu teman-temannya. Seperti itu yang pertama dari pencernaannya. Yang keduanya teman-temannya, biasanya sepengalaman saya itu kita karena kitanya terlalu sering rebahan, tiduran ya, terus jarang bergerak, intinya teman-temannya jarang bergerak, jarang olahraga, jarang berjemur gitu teman-temannya. Alhasil aliran darah, aliran oksigen untuk tubuh kita ya teman-temannya kurang maksimal gitu teman-teman. Jadi ada penyumbatan aliran darah, aliran oksigen yang harusnya lancar ke bagian kepala, alhasil tidak lancar gitu teman-teman. Aliran darahnya, aliran oksigen ke bagian kepala ataupun ke bagian kuping itu kurang lancar karena adanya penyumbatan. Dan yang ketiganya biasanya itu dari penegangan otot
teman-temannya. Penegangan otot itu dari apa sih Bang? Penegangan otot itu pengalaman saya pribadi karena kitanya terlalu stres, teman-temannya. Stres itu bukan berarti gila ya, teman-temannya. Stres itu karena kitanya banyak mikir, teman-temannya, banyak pikiran tentang sensasi, pikiran tentang penyakit, pikiran tentang kematian gitu, teman-temannya. Jika pemikiran-pemikiran seperti itu terus kalian pikirkan gitu, teman-temannya, setiap hari ya, sensasi seperti itu setiap hari berkepanjangan, bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu, teman-teman ya. Setiap hari terus kalian pikirkan. Nah, itu menjadi stres tersendiri, dan ketika stres otomatis teman-temannya ada penegangan otot. Itu tadi, teman-temannya. Ketika ada penegangan otot ya, jadi aliran darah, aliran oksigen ke bagian kepala, ke bagian telinga itu tidak teraliri sepenuhnya gitu, teman-temannya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk di bagian kuping aja, telinga aja, teman-teman. Ini berlaku ke bagian anggota tubuh kalian yang lain. Contohnya, ya ini seperti apa nih? Bentar ya. Seperti kebas ya, seperti kebas di apa sih? Tangan ya. Tangan sebelah kiri kebas, leher ya, teman-temannya. Nah, itu pengaruh juga, teman-temannya. Itu sebenarnya dampak yang pertama itu dari sistem cerna kita, karena kurangnya teraliri yang namanya vitamin, gizi gitu, teman-temannya. Ataupun yang keduanya dari aliran darah, oksigen kurang lancar. Itu, teman-temannya. Kalian pahami saja ke sana, teman-teman. Ketika kalian bisa memahaminya, kalian akan mempunyai metode tersendiri. Terus gimana Bang penanganannya nih untuk saya pribadi, teman-temannya? Kalau misalkan dari sistem cerna ya, teman-temannya, pencernaan kita itu sedang terganggu, sedang error ya, teman-temannya, kita jaga asupan makannya. Yang bisa yang makanan yang bisa memicu asam lambung itu harus kita hindari dulu, teman-temannya. Contohnya ya banyak sih, teman-temannya, kalau misalkan disebutkan itu banyak ya, contoh-contoh makanan yang harus kita hindari dulu. Tetapi ini yang umum aja, teman-temannya, yang biasanya pedas, santan, berminyak, asam gitu, teman-teman. Terus makanan-makanan yang mengandung pengembang ataupun minuman yang bersoda, berwarna, itu dihindari aja dulu gitu, teman-teman. Fokus aja minumnya air hangat ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Itu pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Itu dari sistem cerna. Terus perbanyak juga makanan yang mengandung gizi ya, mengandung vitamin ya, teman-teman ya, mengandung protein gitu, teman-teman. Intinya perbanyak makanan-makanan seperti itu, walaupun hanya dengan keterbatasan gitu, teman-temannya. Walaupun hanya dengan yang cocok aja, teman-temannya. Apa saja sih makanan-makanan yang cocok untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, yang banyak gizi ya, protein, terus nutrisi, teman-temannya. Kalian simak aja video-video saya yang terdahulu, saya sudah banyak upload di situ, teman-temannya. Fokusnya makanan apa gitu, teman-teman. Ataupun di postingan saya ya, berbentuk teks postingannya, bukan berbentuk video. Banyak, teman-temannya, saya sudah share di sana ya. Terus juga kalau misalkan dari aliran darah ataupun oksigen kalian kurang lancar, pahami penyebabnya apa. Ketika misalkan kalian itu aliran darahnya, aliran oksigennya kurang lancar, itu dari apa? Misalkan kalian itu sering rebahan, sering tiduran, teman-teman, jarang gerak, ya coba usahakan gerak, walaupun hanya dengan pelan-pelan aja gitu, teman-temannya. Misalkan kalian kurang berjemur, ya berjemur walaupun hanya sebentar gitu, teman-temannya. Terus kalau misalkan kalian kurang bergerak, ayo bergerak, teman-temannya. Ya walaupun hanya dengan duduk seperti ini, teman-temannya, kalian coba usahakan duduk, terus tangannya dikepal-kepalkan atau digerak-gerakan gitu, teman-temannya. Itu saya juga di awal-awal seperti itu, teman-temannya. Waktu saya sering mengalami lemas, letih, lesu, teman-temannya, belum bisa jalan gitu, teman-temannya, belum bisa berdiri, teman-temannya. Saya itu ya mengusahakan aja, intinya walaupun sambil duduk ya kita ada pergerakan gitu, teman-temannya, agar aliran darah kita, aliran oksigen kita itu ada pergerakan, dan penyumbatannya itu teratasi gitu, teman-teman. Terus kalau misalkan belum berjemur, ya berjemur juga bisa membantu melancarkan peredaran darah ataupun aliran oksigen gitu, teman-teman. Terus juga penyebabnya kalau misalkan dari stres, hindari stresnya, teman-temannya, karena ketika kalian stres ya, teman-temannya, bisa menghambat peredaran darah juga gitu, teman-teman. Pengalaman saya seperti itu, teman-temannya. Intinya dari stresnya aja, teman-teman. Ketika kalian bisa mengelola stresnya, insya Allah, teman-temannya, pasti kalian itu cepat membaik dari sensasi-sensasi seperti itu gitu, teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambungnya saja sebenarnya sensasinya sedikit, teman-temannya. Nih, teman-temannya, gangguan asam lambung itu sensasinya cuma perut melilit,
panas, perih teman-temannya, terus nyeri di hulu hati, terus sampai dada ada panas-panas di bagian dada teman-teman, terus juga di bagian leher ya. Nah ada panas gitu teman-teman, terus di bagian mulut asam, pahit teman-temannya. Nah itu aja teman-temannya, untuk gangguan asam lambung itu seperti itu aja teman-temannya, di bagian perut dan di bagian dada, di bagian leher gitu teman-teman. Kalau misalkan untuk yang lain-lainnya itu cuma dampak-dampaknya saja teman-teman, seperti mata rabun ya, kurang penglihatan kurang jelas, terus pusing kepala teman-temannya, terus juga dari pegal-pegal badannya gitu teman-temannya. Itu cuma dampak-dampaknya aja gitu teman-temannya. Kalau misalkan gangguan asam lambungnya sensasinya sebenarnya sedikit gitu teman-temannya, kalian harus bisa memahami ke sana gitu teman-temannya. Nah itu saja teman-temannya dari pertanyaan teman-teman tentang ngalamin kuping berdenging ya teman-temannya, terus tangan sebelah kiri kayak kebas sama leher teman-temannya, itu penyebabnya dan cara penanganannya seperti itu saja, simple, mudah teman-teman, sebenarnya gratis juga teman-temannya. Kalau misalkan kalian bisa memahaminya, kalian akan bisa mudah menanganinya gitu teman-temannya. Intinya kalau misalkan kalian sudah paham, sudah mengerti, ya minimal kalian itu tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas gitu teman-temannya tentang sensasi yang kalian rasakan itu teman-temannya. Oke, selanjutnya teman-temannya, pertanyaan selanjutnya, badan lemes, tidak ada tenaga, kepala kelengan setiap hari, gimana bang cara mengatasi agar tidak lemes badan? Ini logika aja teman-temannya, ketika kalian lemes teman-temannya, logikanya orang lemes itu dari apa dulu teman-temannya? Biasanya penyebab lemes itu yang pertama kurangnya makan dan minum teman-temannya. Kalau misalkan penyebabnya dari kurang makan dan minum, perbanyak makan minumnya ataupun sering makan minumnya. Ketika kalau misalkan kalian nih teman-temannya, bang saya itu belum bisa makan banyak ya karena perutnya itu sering kembung, begah teman-teman, terus mual. Akali saja teman-temannya dengan sedikit-sedikit gitu teman-temannya, makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Terus kalau misalkan lemes itu penyebab keduanya itu dari efek stres teman-temannya. Kenapa bang stres bisa menyebabkan lemes? Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, pengalaman saya pribadi teman-temannya, kalian makan udah banyak ya, minum udah sering ya teman-temannya, minimal 8 gelas, tetapi kaliannya stres teman-temannya. Stres memikirkan penyakit, memikirkan sensasi, memikirkan kematian gitu teman-temannya, takutnya penyakit berat, takutnya penyakit yang berbahaya. Nah ketika kalian terus berpikir seperti itu setiap hari teman-temannya, itu juga bisa menguras energi kalian dengan cepat gitu teman-temannya. Percuma aja ketika kalian terus makan banyak teman-temannya, tapi stresnya nggak dikelola teman-temannya, kalian terus ketakutan ya, ada kecemasan teman-temannya. Nah hal seperti itu bisa menguras energi kalian dengan cepat. Terus gimana bang cara penanganinya? Untuk saya pribadi teman-temannya, ya kelola aja stresnya. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian pikirkan, kalian harus menanamkan di dalam hati dan pikiran kalian. Semuanya tidak akan terjadi teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa oleh dokter, bapak ibu hanya terkena GERD, terus gangguan asam lambung, udah teman-temannya, jangan pernah banyak mikir ke penyakit-penyakit yang lain. Ya inilah sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Ya memang sensasinya memang banyak teman-teman, jadi ya sudah, kalian terima aja teman-teman, beginilah sensasinya, seperti inilah sensasinya. Dan sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu sensasi bukan yang berbahaya teman-temannya. Soalan saya seperti itu teman-teman ya. Kenapa bang seperti rasanya seperti berbahaya? Karena kalian dipermainkan oleh pikiran kalian sendiri gitu teman-temannya. Kalian itu selalu berpikir, waduh ini jangan-jangan penyakit ini, waduh ini jangan-jangan penyakit ini, waduh jangan-jangan ini penyakit ini, waduh jangan-jangan ini tanda-tanda saya mau mati gitu teman-teman. Waduh ini rasanya mau mati seperti ini nih, jangan-jangan ini hari ini saya mati nih. Nah seperti itu teman-temannya, kalian selalu berpikir seperti itu, dan tanpa kalian sadari itu menjadi stres tersendiri bagi kalian gitu teman-teman. Coba kalian hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman. Coba kalau misalkan kalian belum bisa beraktivitas ya, masih lemas, masih hanya bisa rebahan, coba diawali dengan pemikiran negatif dulu, pemikiran positif dulu gitu teman-teman. Pemikiran negatifnya kalian lawan aja teman-teman. Coba kalian bayangkan teman-teman,
nanti kalau misalkan saya sembuh, saya mau jalan-jalan ke tempat ini. Nanti saya kalau misalkan saya sembuh, saya mau jalan-jalan ke tempat itu rame nih teman-teman ya, asik gitu teman-teman ya. Saya bisa nanti bawa anak istri ke sana gitu teman-teman ya. Kalian bayangkan aja seperti itu, ataupun kalian bayangkan nanti kalau saya sembuh, saya mau mancing nih di tempat ini nih gitu teman-teman ya. Itu yang saya terapkan di kehidupan saya waktu terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Sebelum bisa beraktivitas, saya selalu seperti itu. Diawali dari pikiran kita aja dulu gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita sudah bisa beraktivitas teman-teman ya, bisa jalan, usahakan jalan teman-teman ya, walaupun ya di awal-awal yang deket-deket aja dulu gitu teman-teman ya. Saya juga seperti itu teman-teman. Dulu saya cuma di depan rumah ya teman-teman, cuma mondar mandir di depan rumah sambil berjemur gitu teman-teman ya. Terus nanti ya yang kalian akan alami teman-teman ya, nanti mental kalian itu semakin tinggi teman-teman ya, keberanian kalian itu semakin tinggi. Nah ketika keberanian kalian semakin tinggi, terus mental kalian semakin tinggi, nanti kalian akan mempunyai rasa rindu gitu teman-teman ya. Rasa rindu terhadap misalkan kalian pernah main ke tempat itu, nanti kalian akan mengalami rasa rindu teman-teman, akan merindukan tempat-tempat yang dulu kalian kunjungi gitu teman-teman ya. Atau misalkan hobi kalian itu mancing, nanti kalian akan rindu lagi dengan hobi kalian yang dulu gitu teman-teman, seperti mancing, berkebun, ataupun sepedaan gitu teman-teman ya. Itu teman-temannya pengalaman pribadi saya seperti itu. Gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu sembuhnya hanya dengan dilupakan teman-teman. Coba lupakan aja teman-teman ya. Ngapain kalian mengingat-ingat tentang sensasi? Toh sensasi yang kalian rasakan itu tidak berbahaya teman-temannya. Sensasi yang kalian rasakan itu bukan penyakit yang besar gitu teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambung, orang-orang yang lain aja teman-temannya itu merasakan sensasinya seperti kembung, perut begah ya teman-teman, terus juga perut panas. Itu orang yang lain juga mengalaminya. Dan coba kalian flashback aja teman-temannya ke zaman dulu gitu temennya, flashback aja kejadian dulu sebelum kalian itu didiagnosa oleh dokter terkena gangguan asam teman-temannya. Pasti kalian juga pernah mengalami yang namanya begah, kembung, terus perut panas, dada panas. Kalian juga pernah mengalami seperti itu ketika kalian makan makanan yang mengandung lemak teman-teman, terus makanan pedas gitu teman-temannya. Seperti itu teman-temannya, kalian pahami saja ke sana teman-teman. Jangan selalu kalian berpikir bahwa ya, sensasi yang kalian rasakan itu sensasi yang bahaya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, videonya sudah terlalu panjang nih, udah sore juga teman-teman ya. Jadi seperti itu cerita pengalaman saya juga teman-teman ya. Terus juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini kebetulan saya mengalaminya teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, saya itu sharing seputar pengalaman gangguan asam lambung ini, pengalaman saya pribadi aja gitu teman-temannya. Kalau misalkan pertanyaan teman-teman itu yang saya nggak ngalamin, ya mohon maaf teman-temannya, saya itu nggak akan jawab karena saya bingung harus jawab seperti apa karena saya nggak mengalaminya gitu teman-temannya. Tetapi insya Allah teman-temannya, jika itu jika pertanyaan teman-teman itu saya alami, pasti saya akan sharing dengan teman-teman gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, seperti itu saja pembahasannya ya teman-temannya. Semoga video ini menjadi pencerahan bagi kalian teman-temannya. Semoga video ini menjadi motivasi juga bagi kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Kalian yakin teman-temannya, untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis kalian akan membaik dengan sendirinya, walaupun tanpa saya buatkan video-videonya teman-temannya. Intinya kalian kalian akan sembuh lagi teman-temannya, walaupun kalian juga tidak menerapkan 3P teman-temannya. Cuman ada perbedaan ketika kalian menerapkan 3P dengan kalian yang tidak menerapkan metode 3P gitu teman-temannya. Biasanya yang tidak menerapkan metode 3P itu tidak ada harapan ya teman-temannya. Harapannya bukan tidak harapan untuk sembuh teman-temannya, tetapi kemungkinan teman-teman sembuhnya itu ada waktunya lebih lama lagi teman-temannya, dibandingkan kalian yang menjalankan metode 3P gitu teman-teman ya. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya. Tetapi sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya. Entah itu di emosinya, dari keceriaannya, kebahagiaannya teman-temannya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa juga teman-temannya, doakan saya, semoga saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.